Guys, ada berita yang menyatakan bahwa Gojek ini bangkrut, termasuk GoPayLater dan GoPay Pinjamnya juga. Ya ini beritanya 1 hari yang lalu ya lagi rame diberitakan gitu. Ini judulnya, ini kata manajemen Gojek Tokopedia terkait rumor akuisisi Goto oleh Grab. Ya. Jadi Gojek Tokopedia mau diakuisisi oleh Grab karena mau bangkrut. Oke, jadi yang galbay-galbay di GoPay Pinjam dan di GoPayLater itu ya jangan takut-takut ya guys ya, karena Anda tidak sendirian gitu. Di sini juga banyak yang gagal bayar di GoPay gitu. Ini ya 11 Mei. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 20 ya, 20 Mei gitu ya. Coba kita lihat komentarnya. Info GoPay apakah ada DC lapangannya? Gitu ya. Nggak ada. 13 juta gue pinjam Jakpus Tanah Abang dari September 2024. Tidak ada guys ya. Nggak ada, abaikan manusia di atas itu, DC yang lagi kejar setoran maklum demi sesuap nasi. Mana ini ya, gitulah ya. Aman gak dari FC? Aman gitu ya. Dan kalau Anda mau tahu, Gojek ini pernah menutup banyak akun hutang guys ya. Akun hutang itu lunaskan, otomatis lunas gitu. Oke. Banyak nih di sini, ini satu ya. Ini juga ya kan, wah GoPay nih ya kan, ini waduh ya kan, banyak sekali yang galbay di GoPay ya. Tidak hanya Anda saja gitu kan. Wah banyak banget nih dana GoPay. Wih, cair berapa nih? Dana GoPay pinjam sudah dicairkan 5.600.000. Wah sudah, nggak usah saling melihat kanan kiri ya guys ya. Sekali galbay sudah galbay saja, tidak usah minjol-minjol lagi gitu kan. Orang yang seperti ini itu kalau nggak galbay itu ya waduh ya, awas tuh ya. Saya bukan mendoakan, tapi rata-rata ya orang yang pinjamannya sudah gede itu ya nantinya galbay gitu. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini juga sama nih, GoPay begini. Ini bohongan nih. Ya, ini foto dari tahun kapan gitu kan, masih ada saja. Gitu. Oke. Nah, untuk menguatkan mental Anda lebih dalam lagi dalam menghadapi galbay-galbay di GoPay, Watas, dimanapun gitu ya, Kredit Pintar, Kredivo, Anda ini ya harus melakukan beberapa hal. Contohnya, buang kartu HP kita yang lama. Oke, ini cara klise, cara lama tapi sangat ampuh sekali untuk agar kita bisa move on dari yang namanya gagal bayar di pinjol. Ya, ini sangat direkomendasikan sekali. Old but gold ya. Lama tapi emas kalau bahasa Indonesianya gitu ya, oke? Sangat direkomendasikan sekali. Nomor 2, ganti nomor WA. Senjata pinjol adalah WhatsApp. Ya, tanpa WhatsApp pinjol tidak bisa apapun di era digital ini. Ya, jika pinjol menggunakan WhatsApp untuk alat menakut-nakuti para nasabahnya, maka wajib kita ganti nomor WA kita. Ya, jangan mau kita ini mendapatkan penekanan dari DC-DC pinjol tersebut. Ya, karena itu bisa melemahkan semangat Anda, mengganggu mood Anda. Ya, di hari itu Anda lagi senang-senangnya cari uang gitu ya, nerima penagihan, mood Anda rusak. Akhirnya Anda malas cari uangnya gitu. Jadi ganti nomor WA Anda. Yang ketiga, ganti email. Ya, kenapa ganti email? Karena DC sekarang ini tidak akan menyebutkan dia dari pinjol mana, tapi dia akan menekan dan mempermalukan kita melalui Facebook dan Instagram ya. Nah, para DC ini mencari Facebook dan Instagram kita melalui email, berdasarkan email kita ya. Maka dari itu kita wajib juga memprivate sosial media kita. Jangan sampai ada foto pasangan kita dan anak kita, itu terlalu berbahaya. Ya, akun WhatsApp pun jangan ada fotonya, oke? Karena DC sekarang itu somplak, ya. Dia tidak mengaku dari pinjol mana, tapi sebar data, gitu. Oke, selanjutnya nomor 4, setel HP ke pengaturan pabrik. Nah, ini untuk mencegah pinjol ilegal mengutak-ngatik HP Anda, oke? Selanjutnya nomor 5, bersikap bodoh amat. Nah, ini ya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu kalah dari poin nomor 5 ini, bersikap bomat. Ya, bodoh amat itu seperti nothing tulus. Bodoh amat, mau malu, mau ada DC, mau ditagih, saya tidak peduli. Bersikap bomat itu sama juga dengan menerima segala dari gagal bayar di pinjol. Ganti nomor WA. Saya dulu ketika galbay, yang saya kedepankan adalah saya terima semua resikonya. Saya akan hadapi. Mau pinjol ini begini, mau pinjol itu begitu, saya bodoh amat. Tidak peduli, ya akan saya hadapi.
Oke, ternyata setelah saya bersikap seperti itu, hidup saya lebih tenang, lebih damai, dan saya bisa fokus mencari rezeki, ya. Nah, Anda juga wajib menerapkan sikap bodoh amat atau nothing tulus tersebut. Ya, terima semua resikonya. Oke? Selanjutnya, oke ya. Nah, selanjutnya ada DC lapangan. Tanyakan surat tugasnya. Ya, 100% DC lapangan fix mereka nggak akan pegang surat tugas di tanggal sekian. Karena memang hutang kita lewat 90 hari sudah diautolunaskan sama pihak asuransi. Dan itu DC lapangan yang datang hanya membodohi kita para galbayer saja. Ya, memang betul. Selain WA, ya, alat untuk menakut-nakuti para nasabah pinjol itu adalah DC lapangan. Ya, Anda bayangkan, pinjol ini tidak ada jaminannya, tidak ada yang bisa ditarik, tidak ada yang boleh disita, tapi ada DC lapangannya. Namanya pinjaman online, tapi kok penagihannya offline. Nah, apa namanya kalau bukan hanya untuk menakut-nakuti nasabah pinjol tersebut? DC lapangan pinjol itu hanya alat untuk menakut-nakuti Anda saja. Wong nggak bisa nyita rumah Anda, nggak bisa nyita TV Anda, nggak bisa nyita mesin cuci Anda. Ya, jadi DC lapangan yang datang itu hanya untuk membodohi kita saja, para galbayers ini. Ya, agar kita menganggap bahwa, waduh, ya ini adalah malapetaka. Nanti kalau tidak bayar akan begini. Bohong, Anda itu sedang dibodoh-bodohi. Gitu. Oke, selanjutnya. Kalaupun kalian bayar, uangnya akan masuk ke kantong mereka para DC. Nah, kasus seperti ini sudah umum sekali. Ya, sudah banyak. Tidak hanya di pinjol saja. Ya, di bank, di leasing itu juga paling banyak. Yang namanya jika Anda bayar, ya, tidak melalui virtual account, bayar cash itu, uangnya dikorupsi oleh DC-DC tersebut. Gitu ya, oke. Selanjutnya. Jadi kesimpulannya setelah 90 hari kita galbay, semua hutang kita fix lunas. Ada DC lapangan, kalian tanyakan aja surat tugasnya. Di tanggal mereka datang, fix 100% mereka nggak akan memiliki surat tugas penagihan dan sertifikasi penagihan. Kalian tinggal usir mereka. Oke, resiko terberat galbay pinjol legal cuma masuk slik OJK doang. Selesai. Ya, resiko terberat galbay pinjol ilegal kagak ada, nihil, tenang aja, buang kartu HP, masalah kalian selesai. Tolong di-share statement saya ini ke semua orang, mudah-mudahan berguna. Nah, NB, kesimpulannya apapun yang terjadi pada Anda, jangan pernah membayarkan cicilan pinjol Anda sebab ngancurin pinjol itu mudah. Bahkan sangat mudah. Semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang punya sangkut paut sama pinjol, serentak mesti galbayin semua pinjolnya. Yang punya 10, 20, 30 aplikasi, enggak, galbayin aja semua. Mau legal maupun ilegal. Dalam waktu 2 bulan saya jamin semua pinjol bangkrut. Semua pegawainya langsung jadi pengangguran semua. Apalagi itu si DC. Paling-paling jadi gembel kehilangan pekerjaan. Kompak, satu Indonesia wajib galbayin semua. Terima kasih. Tolong di-share ke banyak orang, semoga bermanfaat. Nah, ini benar ya, asalkan kita kompak. Ya, seperti semut. Ya, waduh, jadi anunya nih, jadi contohnya nih semut, nggak apa-apa ya. Nah, jadi semut ini bisa mengangkat beban lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Sama seperti di pinjol, sebenarnya kita pun itu kuat menghadapi permasalahan pinjol ini. Hanya saja kita tidak sadar. Ya, kita terlalu dibutakan oleh ketakutan. Saatnya sekarang kita memutuskan untuk menjadi pemberani, ya. Sekali ini saja, ya, untuk menyelamatkan diri kita. Oke. Nah, semut ini jika bergerombol itu ya akan bisa membolongi lantai-lantai di rumah Anda. Ya, silakan Anda lihat ya, ada lubang semut gitu kan. Padahal itu lantai, ya, lantai atau tembok gitu ya. Mereka itu bisa melubangi tembok-tembok atau lantai-lantai di rumah Anda. Sama juga analoginya dengan jika kita kompak gagal bayar gitu ya. Maka pinjol-pinjol ini bisa bangkrut asalkan kita kompak gitu. Oke ya. Nah, tetap semangat menjalani hidup, jangan sampai pinjol-pinjol ini menguasai pikiran kita. Jangan sampai ada korban bunuh diri lagi di pinjol. Stop korban bunuh diri di pinjol. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.